Revitalisasi kawasan kota tua melalui konsep TOD. Prabowo sebutkan 306 triliun anggaran korupsi dialihkan pro rakyat. Anggaran bansos tahun ini mencapai 110 triliun. Bunuh supir dan bakar bersama truknya, 3 pria ditangkap. Komitmen pemerintah mudahkan petani mengangkut hasil pertanian. Pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Pasti. Apa kabar pagi hari ini? Biasa pagi hari. Harus baik ya, dan juga harus semangat. Apalagi kan kita sudah hijau-hijau, artinya sudah asri banget pagi hari ini. Kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Pesti Ramadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun tewas setelah dianiaya pacarnya di kamar kos di Jalan Usaha Gang Amal, Kelurahan Tanjung RHU, Kecamatan 50, Pekanbaru, pada Sabtu 18 Oktober 2025. Dan korban mengalami luka lebam di wajah dan juga tubuhnya. Warga di Jalan Usaha Gang Amal, Kelurahan Tanjung Ru, Kecamatan 50, Pekanbaru, Riau, geger saat mengetahui seorang perempuan berusia 17 tahun tewas dianiaya pacarnya di kamar kos pada Sabtu 18 Oktober 2025. Korban yang diketahui berinisial AKH tewas setelah diduga dianiaya pacarnya, Andika Destian alias Dika, 19 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka lebam di tubuh dan wajah akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Kapolsek 50 Kompol Viola Dwi Anggreni menjelaskan pelaku dengan inisial AD telah diamankan dan sedang diproses hukum. Peristiwa tragis tersebut terungkap saat ayah korban menerima telepon dari orang tua pelaku yang memberitahukan korban telah meninggal dunia. Ayah korban pun langsung menuju lokasi dan kaget karena jenazah korban dibawa ke rumah orang tua pelaku tak jauh dari tempat kos korban. Saat itu ayah korban menemukan anaknya dalam kondisi luka lebam di pipi, mata dan hidung serta mengeluarkan bau tidak sedap. Warga memberikan kesaksian kalau korban sering mendapatkan kekerasan dari pelaku. Orang tua korban membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum et repertum, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 50 untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, guna melengkapi berkas dan juga penyidikan perkara, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan pemilik agen gas yang juga terjadi di Jalan Raya Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 18 adegan diperagakan dalam reka ulang tersebut. Bertempat di pelataran Polsek Kebonjeruk, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan seorang pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekonstruksi tersebut disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang sebanyak 18 adegan ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang diperagakan pelaku, saksi serta korban yang diganti dengan peran pengganti ini dapat disimpulkan pelaku Esron Hutapea ini telah merencanakan aksi penusukan terhadap korban yang bernama Mary Subarani. Dari reka ulang ini terlihat pelaku telah mempersiapkan pisau yang ia beli di pasar dan ia selipkan di balik bajunya. Di saat korban sedang mengemas paket, pelaku kemudian menusuk korban di bagian punggung dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya korban terjatuh menindih pelaku dengan kondisi pisau masih tertancap di punggungnya. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus melakukan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kampung JG tadi kita rekonstruksi tadi, kira-kira ada 18 adegan yang kita peragakan dalam rekonstruksi.
Meski sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban, ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebagai cagar budaya dan juga kawasan wisata peninggalan masa kolonial Belanda, kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini akan direvitalisasi oleh Pemprov Jakarta melalui pembangunan kembali sejumlah bangunan lama dan juga penerapan Transit Oriented Development atau TOD. Selain itu pemirsa, akan diciptakan ruang-ruang kreatif serta diterapkan desain kota yang terintegrasi di sana sebagai upaya menjadikan Kota Tua sebagai kawasan dinamis yang mendongkrak ekonomi lokal dan industri kreatif. Pemprov Jakarta berkomitmen untuk merevitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta Barat melalui pembangunan kembali sejumlah bangunan lama dan penerapan Transit Oriented Development. Langkah ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut sebagai kawasan yang dinamis, di samping juga dapat mendongkrak ekonomi lokal. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam membuka TOD Forum 2025 di Museum Mandiri Jakarta Barat pada Selasa pagi menyampaikan bahwa revitalisasi ini akan mencakup pembangunan sejumlah ruang kreatif dan penerapan desain kota terintegrasi. TOD Forum 2025 memiliki tujuan untuk memperkenalkan konsep pembangunan berorientasi transit kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Jakarta. Dengan mengusung tema Preserving Heritage Shaping Urbanity, forum ini juga membuka peluang kolaborasi antara masyarakat, pengembang, lembaga, dan instansi pemerintah dalam menjaga kawasan cagar budaya sekaligus mengembangkan ruang modern. TOD di Kota Tua menjadi cara kita merajut kembali 4 hal penting. Pertama, transportasi dan tata ruang yang terintegrasi agar kota lebih ramah dan dapat diakses semua. Kedua, pelestarian warisan sejarah sebagai fondasi identitas. Ketiga, pemberdayaan komunitas lokal karena sebuah kota hanya hidup bila warganya ikut bicara. Dan terakhir, ekonomi kreatif berkelanjutan yang menjadikan kebudayaan sebagai energi utama pembangunan. Diharapkan revitalisasi kawasan Kota Tua melalui konsep TOD di Kota Tua ini dapat menciptakan transportasi dan tata ruang yang lebih terintegrasi agar kota lebih ramah dan dapat diakses semua orang. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau kita lihat tentang sejarah-sejarah Indonesia, terus juga banyak sekali hal-hal yang dikembangkan ataupun direvitalisasi seperti itu ya. Ini juga salah satu bentuk bagaimana caranya kita agar sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini tidak dilupakan. Betul. Seperti itu ya. Tapi bisa kita kenang, bisa kita lihat seperti apa jasa-jasanya. Apalagi kalau kita lihat Kota Tua ini kan, ini masih jadi ikoniknya kota Jakarta. Seperti itu, pasti orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang ke sana. Apalagi kalau misalnya direvitalisasi, diperbagus lagi untuk menjadikan hal-hal cagar budaya, terus juga sejarah-sejarah yang bagus. Ini pasti akan menarik wisatawan mancanegara. Betul, memang sebelum direvitalisasi saja Kota Tua sudah menjadi ikon yang sangat dikunjungi banyak sekali masyarakat saat momen liburan. Nah, bahkan memang kalau kita ketahui Festival Pemirsa di mana nantinya Institut Kesenian Jakarta ataupun IKJ ini akan dipindahkan ke Kota Tua yang nantinya akan menambah kreativitas bagi mahasiswa di sana. Harus dan memang ada kreativitas. Betul, dan kita berharap bahwasanya nanti mahasiswa IKJ ini dapat mengembangkan bagaimana Kota Tua ini menjadi peninggalan sejarah yang sangat baik dan bisa dikenang bagaimana peninggalan sejarah ataupun budaya-budaya. Karena memang ternyata ini Kota Jakarta menjadi sebuah kota yang banyak sekali budaya dan sejarah dan ini patut dikenang dan diingat oleh generasi muda selanjutnya. Dan tentunya juga terkait dengan direvitalisasi ini dari pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri juga telah membantu dengan adanya revitalisasi. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang di sana ataupun sebagai masyarakat Jakarta ataupun masyarakat manapun yang ingin berkunjung ke Kota Tua, kita juga harus menjaga kebersihannya. Jangan sampai ada sampah. Kan sayang banget ya ketika sudah direvitalisasi tapi juga masih banyak sampah yang berserakan. Kita harus bisa menjaga lingkungan dan juga menjaga cagar budaya kita. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kakek asal Surabaya, ini bernama Hendro, 80 tahun, dilaporkan tersesat di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dan kakek Hendro dibantu oleh anggota Provos Bribka Pujianto. Ini sebelumnya kemudian diantar ke rumah singgah milik Dinas Sosial di Tambun. Seorang kakek bernama Hendro, 80 tahun, dilaporkan nyasar di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kakek tersebut ternyata berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kakek Hendro tampak mengenakan baju berwarna hijau di kantor polisi. Terlihat juga petugas kepolisian memberikan makan kepada kakek Hendro. Kakek Hendro dibantu oleh anggota Provos bernama Bribka Pujianto. Kakek Hendro terlebih dahulu diantar ke rumah singgah milik Dinas Sosial di Tambun. Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, kakek Hendro ditemukan pada Senin 20 Oktober 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saat polisi tengah mengatur lalu lintas di Sukatani, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Korban saat itu dalam kondisi linglung. Kakek Hendro pun dibawa ke Mapolsek untuk ditanya lebih lanjut. Polisi sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di perumahan Mega Regensi Desa Sukaram, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Minggu 18 Oktober 2025. Dan 2 orang pelaku terlihat mengintai dan membawa sepeda motor milik warga. Namun aksi mereka gagal setelah korban meneriaki pelaku maling. Rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan 2 orang pelaku memperhatikan situasi lingkungan perumahan Mega Regensi pada Minggu 18 Oktober 2025. Kedua orang itu diduga merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang sedang mencari mangsa. Seorang pelaku kemudian terlihat membuka pintu gerbang rumah warga yang mereka incar. Sedangkan satu pelaku lainnya menunggu di luar untuk memantau situasi. Dengan hati-hati pelaku masuk dan mengangkat sepeda motor keluar pagar rumah untuk bisa dibawa lari. Namun aksi pelaku gagal karena pemilik rumah memergoki dan meneriaki maling saat pelaku tengah menggotong sepeda motor korban keluar pagar. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Damkar Kabupaten Lebak turun tangan untuk membantu anak yang terjebak di dalam kamar rumah di Kampung Lebak Picung, Kabupaten Lebak pada Senin 20 Oktober 2025. Dengan peralatan yang ada, petugas berhasil membuka pintu kamar yang terkunci. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak harus turun tangan membantu anak yang terjebak di dalam kamar rumah di Kampung Lebak Picung, Desa Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, pada Senin malam 20 Oktober 2025. Damkar Lebak yang menerima laporan dari salah seorang warga sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat menuju lokasi rumah korban untuk melakukan evakuasi anak. Ia menjelaskan usai menerima laporan, tim Damkar Lebak langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi anak yang terjebak. Membutuhkan waktu 5-7 menit bagi petugas Damkar Lebak untuk membuka pintu yang terkunci. Dengan peralatan yang ada, petugas berhasil membuka pintu kamar yang terkunci. Damkar Lebak menurunkan 3 orang petugas damkar untuk melakukan evakuasi anak yang terjebak di dalam kamar rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kargo Boeing 747 milik Airlines tergelincir dari landasan pacu dan juga menabrak mobil patroli keamanan sebelum keduanya terjun ke laut. Di Bandara Internasional Hong Kong pada Senin 20 Oktober 2025, 2 petugas keamanan tewas dan 4 awak pesawat selamat tanpa cedera. Insiden terjadi pada pukul 3.50 pagi waktu setempat saat pesawat yang disewakan Emirates itu mendarat dari Dubai. Pejabat bandara Stephen Yu mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah melaju separuh runway sebelum akhirnya melintir ke kiri dan menabrak mobil patroli di luar pagar landasan. Tim penyelam diterjunkan ke laut untuk mencari 2 orang yang terperangkap di dalam mobil. Menurut Yu Menyu, dari Dinas Pemadam Kebakaran, mereka ditemukan dalam waktu 40 menit, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Saat tim penyelam tiba, pesawat sudah terbelah menjadi 2 bagian dan mengapung di air. 4 awak pesawat berdiri di pintu terbuka menunggu diselamatkan. Pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa para awak pesawat tidak mengalami cedera. Kecelakaan terjadi di runway utara Bandara Hong Kong, salah satu yang paling sibuk di Asia. Meski runway tersebut ditutup, 2 runway lainnya masih beroperasi normal. Yu menyebut cuaca saat itu cukup baik dan penyelidikan penyebab kecelakaan masih berlangsung. Otoritas penyelidikan kecelakaan udara mengkategorikan insiden ini sebagai kecelakaan dan akan menyelidiki berbagai faktor, termasuk sistem, operasi, dan perawatan pesawat. Kotak hitam berisi rekaman suara kokpit dan data penerbangan masih dalam pencarian. Sebagai informasi, Hong Kong International Airport dibangun di atas tanah reklamasi dengan landasan yang hanya berjarak ratusan meter dari tepi laut. Kondisi itu membuat risiko kecelakaan semakin tinggi saat kendali pesawat terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam aksi yang hanya membutuhkan waktu 4 menit, para pencuri menggunakan lift untuk menaiki fasad Museum Louvre Paris, mengambil perhiasan mahkota Napoleon.
Kejadian terjadi saat museum sudah dibuka untuk umum dan disebut sebagai salah satu pencurian terbesar dalam sejarah museum Eropa. Pencuri memanjat fasad menggunakan lift yang mereka bawa sendiri. Masuk melalui jendela, mereka langsung menuju Galeri Apollon, tempat benda-benda kerajaan Prancis dipamerkan. 2 kotak display dipecahkan dan 8 benda dicuri sebelum mereka kabur dengan sepeda motor. Menteri Budaya Rachida Dati menyebut aksi ini sebagai operasi profesional 4 menit. Salah satu objek mahkota Empress Adrienne yang berpadu emerald dengan 1.300 berlian ditemukan rusak di luar museum. 8 benda yang dicuri diantaranya tiara, kalung, anting, dan perhiasan bersejarah dari abad ke-19, termasuk milik Ratu Mary Emily, Hortense, Empress Mary Louise, dan Eugene. Pihak berwenang menyebut nilai sejarah benda-benda tersebut tidak ternilai. Pejabat mengakui bahwa museum sudah lama mengalami tekanan dari lonjakan wisata dan kekurangan staf keamanan. Serikat Pekerja pernah melakukan mogok kerja pada bulan Juni karena kepadatan pengunjung. Meski karya seperti Mona Lisa dilindungi kaca anti peluru, area ini dinilai belum cukup aman. Kejadian ini membuat museum ditutup sepanjang hari untuk penyelidikan forensik. Pihak kepolisian menutup akses jalan di sekitar Seine dan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan para staf. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyebut insiden ini sebagai perampokan besar. Ia menyatakan bahwa langkah keamanan sudah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir dan akan diperkuat lagi melalui rencana modernisasi berskala besar di bawah inisiatif Louvre New Renaissance. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menandai 1 tahun masa kepemimpinannya dengan penegasan komitmen pemberantasan korupsi dengan mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Tentunya Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum. Di hadapan para menteri, kepala lembaga dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola anggaran dan memberantas korupsi di semua lini birokrasi. Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, 306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi berhasil dialihkan ke program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan peningkatan infrastruktur desa. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi dan penyelundupan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak ada ruang kebocoran sambil memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, dana hasil penyelamatan korupsi diarahkan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan, riset, dan teknologi, seperti dana 13 triliun rupiah yang dikembalikan kejaksaan untuk memperkuat LPDP. Prabowo mengajak seluruh pejabat bekerja dengan integritas dan tanggung jawab demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke rakyat. Hasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar
meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDB untuk masa depan. Ya. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura dalam sidang Kabinet Paripurna. Proyek ini, pemirsa, bertujuan melindungi 50 juta warga dari ancaman kenaikan volume air laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di wilayah Pantura, Jawa. Proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta warga dari ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan Pantura yang merupakan pusat industri, pertanian, dan ekonomi nasional. Jika tidak segera dibangun, sawah produktif dan aset strategis negara akan terdampak serius. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa kita berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani. Ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap rakyat harus berangkat dari niat tulus dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno merespon soal arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat negara termasuk Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Dan menurutnya, pemirsa, arahan tersebut sangatlah baik dikarenakan mobil maung merupakan produksi dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara dan Menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai menjadi sebuah kebanggaan jika pejabat maupun menteri menggunakan mobil maung. Pasalnya, mobil maung merupakan produksi dalam negeri yakni PT Pindad. Dirinya berharap selain para menteri, jajaran pejabat MPR juga dapat menggunakan mobil maung buatan tanah air.
kami menyambut gembira karena memang kalau kita lihat dari era ke era, para menteri di kabinet itu menggunakan mobil-mobil yang memang buatan luar negeri. Jepang atau di eranya Presiden Soeharto menggunakan Volvo secara berturut-turut. Nah, sekarang kalau kita menggunakan produksi dalam negeri, saya kira itu merupakan suatu usulan yang sangat baik karena menggunakan produksi anak bangsa dan dipergunakan juga cukup banyak dan juga merupakan salah satu kebanggaan kita. Yang kebanggaan itu mudah-mudahan bisa tertular kepada sesama masyarakat yang kemudian nanti juga mau menggunakan maung. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk kita juga mendongkrak produksi industri dalam negeri. Saya mendukung penuh dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan. Nah, ini mungkin adalah salah satu dari kebijakan dan kebijaksanaan dari Presiden kita yang sangat egaliter, ya. Dan ini juga merupakan salah satu dari kebijakan Bapak Presiden yang ingin seluruh pejabat negara menggunakan produk dalam negeri dengan harapan bahwa ya nanti teman-teman masyarakat ya itu juga mau menggunakan produk dalam negeri, termasuk juga sektor-sektor lain misalnya industri, sektor swasta dan lain-lain itu menggunakannya. Tetapi bagi kami yang paling penting adalah komitmen yang ditunjukkan oleh beliau untuk mendukung industri dalam negeri. Dan ini juga dukungan ini perlu ditunjukkan juga oleh para menteri, sehingga tentu kami menyambutnya dengan sangat positif. Dari Jakarta, Farizal Davriskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen untuk menurunkan biaya dan juga mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 20 Oktober yang bertepatan dengan peringatan 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Prabowo menargetkan waktu tunggu haji yang saat ini mencapai 40 tahun bisa dipangkas menjadi 26 tahun. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berada di bawah Badan Penyelenggara Haji diharapkan mempercepat pencapaian tujuan ini. Kementerian baru ini dibentuk atas permintaan pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani setingkat kementerian. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri
saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Selain itu, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekah sebagai hasil dari pendekatan intensif pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah tengah mencari lahan di dekat Masjidil Haram untuk lokasi tersebut. Untuk tahun 2025, biaya perjalanan ibadah haji disepakati turun menjadi rata-rata 89,4 juta, lebih rendah dibandingkan dari 93,4 juta pada tahun 2024. Penurunan BPIH juga menurunkan biaya perjalanan haji yang dibayar jemaah. Rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar 55,4 juta atau 62% dari total BPIH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi atas kinerja 1 tahun pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terlihat pemirsa dari berbagai capaian yang positif seperti program makan bergizi gratis hingga sosok Prabowo yang mampu menunjukkan sebagai pemimpin yang sentral dalam perdamaian Gaza, Palestina. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan berbagai pujian hingga apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat, pejabat pusat, serta pejabat daerah. Pasalnya, dalam 1 tahun pemerintahan saat ini mampu menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Anggota DPD Lia Istifhama mengatakan, hal itu terlihat pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil menghadirkan salah satunya program makan bergizi gratis. Dengan kehadiran makan bergizi gratis dapat dirasakan langsung oleh para siswa-siswi, tak terkecuali para orang tua yang menilai MBG sangat membantu, khususnya bagi siswa yang sering tidak sempat untuk sarapan. Selain itu, sosok Prabowo mampu menjadikan seorang pemimpin yang sentral di kancah internasional dalam kemerdekaan Palestina usai konflik dengan negara Israel. Menyampaikan ungkapan syukur dan tentunya apresiasi yang luar biasa kepada pasangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana pada 1 tahun pertama pemerintahan beliau sebagai pasangan Presiden dan juga Wapres, ada begitu banyak sekali capaian-capaian positif dan juga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang menunjukkan sikap aspiratif serta tingginya hubungan interpersonal. Hubungan yang didasari dengan bagaimana keinginan beliau-beliau ini menangkap apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Sebagai contoh, ketika kita bicara sekolah bergizi, kita bicara bagaimana program makan bergizi gratis dan sebagainya, itu menjadi sebuah jawaban bagaimana Indonesia tidak boleh lagi ada angka stunting. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi dalam program tersebut juga bagaimana kita para orang tua sekaligus mendapatkan benefit sosial, yang mana anak-anak ketika proses makan bergizi gratis mereka bisa makan bersama dan adanya penguatan solidaritas ataupun modal sosial di lingkungan sekolah. Kemudian ketika kita bicara aspek ekonomi dan juga kemudian kita bicara bagaimana Indonesia menjadi salah satu benteng ekonomi dunia atau global, kita bicara bagaimana Bapak Presiden telah menandatangani kesepakatan dagang dengan benua Eropa atau EU-CEPA dan juga dengan negara Amerika Serikat. Ini menjadi momentum kita semuanya bahwasanya ayo masyarakat Indonesia kita ambil peluang dari pangsa pasar global. Kemudian ketika kita bicara bagaimana humanisme, Bapak Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh dunia yang memiliki peran sentral bagaimana kemerdekaan Palestina harus segera dideklar atau diproklamirkan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial ini membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Capaian tersebut seperti capaian berbagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik. Dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan selama 1 tahun, Kementerian Sosial terus berupaya mengupayakan kesejahteraan hingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih 16.000 siswa. Adapun 3 program mandat utama program prioritas sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, antara lain pertama sekolah rakyat hingga pemberian bansos yang lebih tepat sasaran. Alhamdulillah ya, di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Tentu yang pertama-tama adalah konsolidasi data. Dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, kita telah memiliki satu data Indonesia, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kami tugasnya adalah ikut memutakhirkan data-data tersebut supaya bisa mengikuti perkembangan di lapangan atau mengikuti dinamika di lapangan. Sebab setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, dan setiap hari ada yang pindah tempat. Sudah lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat yang kami lakukan ground check. Kita datangi rumah-rumahnya melalui pendamping-pendamping yang kami miliki, didukung oleh dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain. Salah satu yang juga penting adalah BPS daerah, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos. Dari hasil ground check sementara kita temukan lebih dari 1.900.000 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kami juga menyisir ya rekening-rekening bersama PPATK yang dianggap disalahgunakan, salah satunya untuk bermain judol misalnya. Maka itu ada lebih dari 600.000 ya penerima manfaat untuk tidak kita berikan penyaluran bansos di triwulan kedua dan ketiga. Namun demikian, kita tetap memberikan peluang, bagi yang benar-benar memang membutuhkan bansos untuk melakukan reaktivasi lewat mekanisme yang kami buat. Baik mekanisme formal lewat kelurahan atau lewat RT RW maupun dinsos setempat, dan juga lewat aplikasi yang kita siapkan, apakah itu cek bansos atau juga SIG-NG. Di sisi lain, Mensos juga mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal itu dilakukan guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Deo Malau, Simpo TV melaporkan. Akhirnya ya Sally dan juga pemirsa, capaian-capaian kinerja ataupun program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya ini sudah banyak sekali yang dirasakan. Ada 165 titik sekolah rakyat sudah terbangun, sudah direalisasikan dan juga sudah menerima manfaatnya. Apalagi kita melihat banyak sekali antusias dari para siswa ataupun murid-murid di sana yang juga bahkan ada yang rebutan, saya ingin tidur di sini, saya nanti akan di sini, seperti itu. Kita melihat bagaimana mereka begitu bahagia, mereka begitu senang ketika mereka merasa tidak ada harapan untuk bisa mengenyam pendidikan dan katanya sempat merasa minder karena tidak ada harapan untuk bisa sekolah lagi. Tapi dengan adanya sekolah rakyat ini, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memberikan kesempatan untuk merasakan pendidikan
pendidikan yang layak. Betul, dan yang menjadi catatan juga Festi dan pemirsa tidak hanya dari program sekolah rakyat, namun juga ada program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ada koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan banyak sekali program yang memang dituangkan untuk masyarakat Indonesia. Kita berharap dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sudah menunjukkan bagaimana ternyata sudah kerja nyata. Betul, dari ada kerja pemerintahan. nyata di Betul. situ. Ini menjadi support juga untuk pemerintahan sekarang bagaimana ternyata dari janji-janji kampanyenya selama masa kampanye di Pilpres kemarin ini akhirnya direalisasikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran, dan ini menjadi suatu kepercayaan yang meningkat lagi bagi masyarakat. Ternyata memang pemerintah ini masih fokus dan masih percaya dengan adanya program-program yang sangat baik ini. Dan untuk siapapun yang mungkin di balik sana masih menyinyir terkait dengan adanya program MBG ataupun program-program prioritas lainnya, kita melihat manfaatnya sudah ada dan sudah bisa kita rasakan sama-sama. Banyak yang termotivasi, banyak yang juga akhirnya mereka ini ketika kekurangan ekonomi ini juga masih bisa merasakan pendidikan, terus juga makan bergizi gratis dan juga rumah yang layak huni seperti itu ya. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Luar Negeri ini memastikan 97 warga negara Indonesia terlibat aktif dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober yang lalu. Hingga kini pemirsa, 11 WNI dirawat di rumah sakit, 86 lainnya berada di kantor polisi setempat, dan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal pasca kerusuhan tersebut. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Judan menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian, 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut. Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober, dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh, ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville, di provinsi Sihanouk Preh. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di provinsi Kandal, ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit, dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan, ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran, yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah juga ini menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, pemirsa, hampir keseluruhan WNI ini berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia,
yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja yang diberikan oleh si pemberi pekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri, biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya contoh misalnya, nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, informasi kita lanjutkan. Di mana Senator Tengah Rodrigo Paz memenangkan pemilihan Presiden Bolivia dalam putaran kedua. Hasil sementara juga menunjukkan Paz mengalahkan rivalnya dari kubu sayap kanan, mantan Presiden George Tutor Quiruca. Kemenangan Paz menjadi kejutan politik di Bolivia. Meski sebelumnya bukan figur nasional terkenal, politikus berusia 58 tahun ini berhasil menarik dukungan publik yang muak dengan krisis ekonomi dan kepemimpinan Partai Sosialis Movement Toward Socialism atau MAS yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Paz dan pasangannya mantan perwira polisi Endam Lara mendapatkan dukungan kuat dari pemilih kelas pekerja dan warga pedesaan. Mereka dinilai memberikan alternatif yang lebih seimbang, tidak ekstrim seperti kanan, namun juga kritis terhadap pengeluaran boros pemerintah sebelumnya. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Partai Sosialis di Bolivia selama 2 dekade terakhir. Rodrigo Paz berjanji memulihkan stabilitas ekonomi dan mempersatukan rakyat Bolivia yang selama ini terpecah dalam polarisasi politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan RI menggelar lokakarya kepemimpinan digital berbasis AI menuju Kemenko PMK sebagai Smart Ministry. Kemenko PMK memperkuat kapasitas para pimpinan agar siap mengambil keputusan berbasis data, inovasi, dan empati di era digital. Menko PMK Pratikno mengungkapkan pentingnya transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI dalam tata kelola pemerintahan. Kemenko PMK mengkoordinasikan 5 dari 7 program hasil terbaik cepat Presiden, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga percepatan penurunan stunting. Melalui lokakarya kepemimpinan digital berbasis AI menuju Kemenko PMK sebagai Smart Ministry, Kemenko PMK memperkuat kapasitas para pimpinan agar siap mengambil keputusan berbasis data, inovasi, dan empati di era digital.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau AI kini mengubah cara bekerja dan memimpin. Namun penerapan AI di pemerintahan harus tetap berpusat pada manusia, memastikan teknologi memperkuat bukan menggantikan nilai kemanusiaan. Hanya satu, bagaimana kita menggunakannya secara bahasa kita adalah bijak dan cerdas. Setiap ada inovasi baru, pekerjaan kita yang paling berat adalah membuka ruang. Bagian dari digital leadership adalah tolong tuang sedikitlah gelas Bapak Ibu yang sudah penuh dengan pengalaman masa lalu, kasih ruang, tuang sedikit, isi dengan yang baru. Itu bagian dari digital leadership, inovatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai atau BLT untuk sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat yang juga akan diperkirakan bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan 2 orang anak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai atau BLT untuk sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat yang diperkirakan bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan 2 orang anak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT tambahan ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan BLT tambahan akan disalurkan pemerintah mulai minggu depan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan stimulus ekonomi berupa program magang nasional dengan memberikan uang saku per bulan yang jumlahnya setara dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Selain itu, pemerintah juga menanggung iuran jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian atau JKM. Dari Jakarta, Bio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Tentu saja Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung bantuan sosial. Selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran Rakabuming, anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan penebalan pemberian bansos dari Presiden Prabowo lebih dari 20 juta KPM bansos reguler dan akan mendapatkan bantuan pada triwulan keempat sebesar 1 juta hingga 500.000 rupiah. Pertama bahwa kita memang menyalurkan reguler ya. Kita sudah menyalurkan secara reguler bantuan sosial setiap 3 bulan sekali untuk 2 program utamanya, program PKH dan program bantuan sembako. Ini alokasi anggarannya atau pagu anggarannya mencapai 71 triliun. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah mengurangi bansos kepada masyarakat, malah justru ditambah. Yang dulu alokasinya 71 triliun, di akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 110 triliun.
jadi cukup signifikan, hampir mencapai 31 triliun lebih tambahannya. Ini suatu hal yang tentu diharapkan benar-benar bisa memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Pada tahun depan, Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 300.000 KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah. Ia menyatakan optimistis target tersebut tercapai sebagaimana arahan Presiden Prabowo agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan bantuan untuk penerima manfaat, terus juga untuk bansos-bansos lainnya, ini juga sudah ada anggaran 110 triliun rupiah dan pastinya juga ini telah dialokasikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf seperti itu ya. Kalau kita lihat memang ini anggaran ini harus dialokasikan dengan sangat baik, dengan sangat bagus seperti itu. Betul. Apalagi kita lihat dengan dana sebanyak ini, masa kalau bisa tidak bisa merata, ini sangat disayangkan ya, seperti itu. Tapi dengan banyaknya kunjungan dari Menteri Sosial dan juga langkah-langkah untuk penerima manfaat ini agar bisa selaras dan juga bisa tepat sasaran pastinya, apalagi dengan berbasis digital, AI dan lain-lain, ini juga sudah dilakukan seperti itu ya. Dengan adanya secara online, secara daring juga telah dilakukan, meskipun ada beberapa yang belum menggunakan daring, tapi ini alhamdulillah telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan sangat jujur seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan dari Menteri Sosial ini dengan pejabat-pejabat daerah di sana bisa melakukan dengan transparan. Betul, memang selama 1 tahun ini sudah ada 77.000 penerima manfaat yang sudah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kita berharap bahwasanya memang seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto, bahwasanya nanti bantuan sosial dan juga BLT akan ditingkatkan. Terlebih memang kalau kita ketahui ada berita sebelumnya, ini Kejaksaan Agung telah memberi uang ganti rugi negara ini sebanyak 13 triliun lebih, dan ini menjadi anggaran yang akan dialokasikan kepada sekolah rakyat, kepada bantuan sosial dan juga BLT. Pendidikan ini menjadi poin penting karena memang kita ketahui dari pemerintahan sekarang bagaimana pendidikan selalu menjadi nomor 1 untuk meningkatkan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan artinya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan dana korupsi yang ada, ini baru pertama kalinya ketika kita melihat dana ini dilakukan secara transparan. Secara transparan ada 13 triliun rupiah, ini banyak sekali ya Seli ya. Tapi dari sini juga Presiden Prabowo Subianto akan mengalokasikan untuk dana pendidikan agar nanti masyarakat Indonesia bisa menjenjang tinggi pendidikan setinggi-tingginya. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga kampung Banyuasi, Pandeglang, Banten ini digegerkan dengan peristiwa pembacokan seorang pria yang dilakukan teman dekatnya pada Senin 20 Oktober 2025. Usai membacok korban, pelaku mencoba bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Keduanya berhasil dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pria warga kampung Banyuasi, Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Senin 20 Oktober 2025 siang, menjadi korban pembacokan yang dilakukan teman dekatnya. Korban yang diketahui bernama Ismanta, dibacok di bagian tubuh dan kepalanya dengan 2 bilah golok di depan rumahnya. Peristiwa pembacokan terjadi secara tiba-tiba, pelaku yang merupakan sahabatnya datang dengan 2 bilah golok dan langsung membacok korban secara membabi buta. Korban yang terluka dan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri ke rumah warga, namun pelaku terus mengejarnya sambil membawa senjata tajam yang dibawanya itu. Menurut keterangan saksi mata, usai membacok korban, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Kalau saya ngelihat gitu ya, jadi itu yang pakai golok itu pakai 2, jadi lari-larian gitu. Jadi ketemu di situ, nah dia gitu di situ, lari ke sini. Gitu. Jadi si pelaku ini juga menggorok lehernya sendiri. Iya. Terus setelah keduanya bersimbah darah dibawa warga sama-sama gitu ya, tolongin Nakwa gitu, kata gitu, tolong. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 2 bilah golok yang digunakan pelaku. Para korban dan pelaku saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Berkah Pandeglang. Pada saat itu kita mencoba dan cek ke TKP, didapati keterangan dari para saksi bahwa kejadian awal mula itu pada saat saudara I sedang berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba datang saudara A dengan membawa 2 buah senjata tajam berupa golok. Saat itu langsung melakukan pembacokan terhadap korban saudara I. Saat itu saudara I sempat melarikan diri mengarah ke jalan dan masuk ke rumah warga. Saat itu pula korban
terlihat mengalami beberapa luka di tubuhnya. Saat itu saudara A sempat melakukan upaya paksa masuk ke dalam rumah, namun sempat dikunci sehingga ada salah satu saksi pun melihat dan mengamankan saudara I untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saat saksi melihat kembali terhadap saudara A, ternyata saudara A ini saat itu terdapat luka pada bagian leher dan juga kemungkinan besar melukai dirinya dengan cara menyayat bagian lehernya dengan senjata tajam di bawahnya. Dari hasil keterangan dokter bahwa si korban sendiri mengalami 7 luka di bagian tubuh dan juga pada bagian kepalanya. Sedangkan si terduga pelaku mengalami luka bagian leher juga akibat sayatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif dari aksi sadis tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan motif pembacokan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seekor paus biru raksasa ditemukan terdampar di pantai provinsi Contralamirante, wilayah utara Peru. Kejadian ini pemirsa menggemparkan warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Inilah video yang menunjukkan tubuh paus tergeletak di tepi pantai, sementara petugas dari Organization for Research and Conservation of Aquatic Animals atau ORCA melakukan pengukuran spesimen. Warga dan wisatawan terlihat menyaksikan dari dekat. Bersama para ahli dari Instituto del Mar del Peru atau IMARPE, mereka mengambil sampel untuk menentukan penyebab kematian paus. Menurut para ahli, paus biru jarang berlalu di perairan utara Peru, sehingga kejadian ini dianggap tidak biasa. Diduga paus tersebut tersasar dari rute migrasinya, namun penyebab pasti kematiannya masih belum diketahui. Otoritas belum menutup kemungkinan paus tersebut bertabrakan dengan kapal nelayan. Faktor lain seperti pencemaran dan perubahan ekosistem laut juga diperkirakan menjadi penyebab kematian. Insiden ini terjadi bersamaan dengan musim migrasi paus bongkok yang melintas perairan Peru Utara antara Juli dan Oktober. Otoritas setempat mengimbau pengunjung untuk tidak mendekat atau menyentuh spesimen selama proses investigasi berlangsung. Tubuh paus tersebut akan dikubur untuk menghindari risiko pencemaran lingkungan dan laut. Paus biru merupakan hewan terbesar di dunia yang pernah hampir punah akibat perburuan komersial pada abad ke-19 dan ke-20. Populasinya saat itu menurun hingga 99%, namun sejak dilindungi dari perburuan, sejak tahun 1966, populasi paus biru mulai menunjukkan pemulihan secara perlahan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa setelah dugaan serangan udara Israel yang menghantam kafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs setelah dugaan serangan udara Israel menghantam kafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Rekaman video memperlihatkan ambulans mengangkut para korban, keluarga yang berduka, serta prosesi pemakaman bagi para korban meninggal. Media lokal melaporkan total 14 orang meninggal akibat tembakan dan pengeboman di seluruh wilayah Gaza sejak Minggu dini hari, meski perjanjian gencatan senjata masih berlaku. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan atas serangan terhadap kafe tersebut. Namun belakangan, militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah memulai serangan terhadap sasaran teror Hamas yang disebut sebagai tanggapan atas pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata oleh kelompok tersebut. Pada 29 September, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk penghentian segera pertempuran, pembebasan seluruh sandera hidup maupun tewas dalam 72 jam, serta pembebasan 2.000 tahanan Palestina. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas dalam pertemuan puncak di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, gencatan senjata di Gaza menghadapi ujian pertama pada Minggu 19 Oktober 2025 saat pasukan Israel melancarkan serangan udara mematikan. Tentunya militer Israel mengatakan serangan dilakukan setelah 2 tentaranya tewas dalam serangan Hamas, namun kemudian mengumumkan akan melanjutkan penegakan gencatan senjata. Militer Israel mengatakan serangan dilancarkan terhadap sejumlah target Hamas setelah pasukannya diserang di wilayah Rafah.
Seorang pejabat keamanan Israel menyebut penyaluran bantuan ke Gaza sempat dihentikan, namun dilanjutkan pada Senin 20 Oktober 2025. Lebih dari seminggu sejak gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat mulai berlaku untuk mengakhiri 2 tahun perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata masih berlaku dan ingin memastikan semuanya tetap aman. Pejabat kesehatan Gaza melaporkan 36 orang tewas dalam serangan termasuk anak-anak. Pejabat Mesir yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata mengatakan, upaya diplomatik terus dilakukan 24 jam untuk meredakan ketegangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata, namun tidak mengancam kembali ke perang. Sementara Hamas penuduh Israel melakukan pelanggaran berulang, namun menegaskan mereka kehilangan kontak dengan unitnya di Rafah dan tidak bertanggung jawab atas insiden di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana dalam memeriahkan HUT ke-61, saya Partai Golkar Al-Hidayah ini menggelar muktamar ke-9 pengajian Al-Hidayah di Hotel Sultan Jakarta pada Senin siang. Acara ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi serta penyusunan arah strategis pengajian Al-Hidayah untuk 5 tahun ke depan. Saya Partai Golkar Al-Hidayah menggelar muktamar ke-9 pengajian Al-Hidayah di Hotel Sultan Jakarta pada Senin siang. Pada momen ini Ketua Umum DPP Al-Hidayah Hetifah Saifudian menyampaikan rasa terima kasihnya atas antusiasme para kader yang juga hadir dari berbagai daerah. Hetifah mengatakan muktamar ke-9 tidak hanya menjadi forum evaluasi dan perencanaan, melainkan juga menjadi wadah untuk memperkuat peran dakwah dan pengabdian sosial organisasi. Dirinya menegaskan kaum ibu-ibu dinilai penting karena merupakan influencer paling kuat di lingkup komunitas dan juga keluarga. Oleh karena itu, ia berharap melalui pengajian Al-Hidayah dengan melibatkan perempuan sebagai agen perempuan mampu menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai membuat atau melaksanakan pembukaan muktamar ke-9 pengajian Al-Hidayah yang dihadiri oleh DPD-DPD baik dari provinsi maupun kabupaten kota selain dari DPP sendiri. Biasanya tentu saja pembukaan itu baru awal. Nah, setelah ini kami akan melakukan rangkaian kegiatan yang sifatnya adalah pengayaan bagi semua peserta yang memang hadir dari seluruh Indonesia, dan juga kegiatan rapat-rapat baik pleno maupun rapat komisi yang tujuannya adalah terkait dengan upaya untuk melakukan peremajaan organisasi sekaligus juga penyusunan program-program strategis dari organisasi untuk 5 tahun ke depan. Dan kami tentu saja memahami asta-cita Bapak Presiden itu merupakan program-program yang strategis dan tidak akan sepenuhnya bisa sukses jika tidak didukung oleh partisipasi yang bermakna dari masyarakat luas. Dan kaum perempuan inilah yang memiliki akar, ibu-ibu ini adalah influencer sebenarnya di bidangnya. Ya kan, banyak sekali majelis taklimnya yang mengikuti. Kalau ibu mengatakan A, insya Allah banyak umat yang mengikutinya. Nah, kami ingin memahami program-program strategis itu apa saja, makanya kami mengundang berbagai menteri, nanti akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah. Seperti itu, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek menggunakan sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Sistem ini pemirsa dianggap cepat, efisien, dan ramah lingkungan, serta beroperasi di depo LRT Jabodebek.
Sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan pada LRT Jabodebek digunakan untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Automatic Train Wash Plane ini mulai beroperasi sejak LRT Jabodebek beroperasi dengan tujuan memastikan kereta selalu bersih dan siap untuk digunakan. ATWP berlokasi di depo LRT Jabodebek pada jalur khusus yang memungkinkan pencucian otomatis. Prosesnya dimulai saat kereta melaju dengan kecepatan di bawah 5 km per jam dan berlangsung selama 2 hingga 3 menit. Tahapan pencuciannya meliputi penyemprotan awal, penggunaan deterjen, pencucian utama, dan pembilasan akhir yang dipantau melalui sistem Human Machine Interface. Selain efisiensi, sistem ini juga menerapkan water treatment system untuk mengolah air bekas pencucian agar dapat digunakan kembali. Air disaring untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, dan oli sebelum diproses ulang. Fasilitas juga dilengkapi dengan tombol darurat dan sensor keamanan untuk menjaga keselamatan selama proses pencucian berlangsung. Dengan pemanfaatan sistem ATWP, KAI terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik modern yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berorientasi pada pelayanan prima. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kasus misterius ditemukannya truk tronton yang terbakar di tengah perkebunan tebu di Desa Rengal, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhirnya terungkap. Dan polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga membunuh supir dan membakar bersama truknya di lokasi tersebut pada Senin 20 Oktober 2025. Korban yang diketahui bernama Asril Wahyudi, suami dari Suharti, 19 tahun, warga asal Tangerang, yang kini berdomisili di Palembang, ditemukan dalam kondisi hangus bersama truk tronton berplat B9098 UIU pada Senin 13 Oktober 2025. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polres Ogan Ilir bergerak cepat dan berhasil menangkap 3 dari 4 pelaku pembunuhan ini. Mereka adalah Ridho Saputra, Adam Saputra, dan Agung Sanjaya, seluruhnya warga desa Payalinggung, Lubuk Kelia. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Surya Wibowo menjelaskan bahwa awalnya keempat pelaku hanya berniat mencari pekerjaan di sebuah proyek. Namun karena tidak cocok dengan perjanjian kerja, mereka memutuskan pulang. Dalam perjalanan mereka menumpang truk Fuso milik korban yang sudah saling kenal dengan salah satu pelaku. Di tengah perjalanan, pelaku melakukan aksi keji dengan mencekik korban hingga meninggal dunia. Setelah itu mereka berencana membawa kabur truk tersebut. Namun truk tersebut mogok di tengah perkebunan tebu sehingga membuat para pelaku panik. Aksinya diketahui. Para pelaku kemudian membakar truk beserta jasad korban di dalamnya. Saat ini 3 pelaku sudah ditahan sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria gagal mencuri telur di sebuah agen penjualan telur di pinggir Jalan Purwodadi, Blora pada Minggu 19 Oktober 2025. Pria tersebut lari tunggang langgang saat alarm CCTV berbunyi dan tanda memergokinya. Inilah rekaman CCTV yang beredar di media sosial sesaat terjadinya pencurian telur di agen penjualan telur di LK Kunden Barat, Kelurahan Kunden Wirasari pada Minggu 19 Oktober 2025. CCTV merekam saat seorang pria berusaha mengambil telur dari salah satu agen penjualan telur yang berlokasi di pinggir jalan tersebut. Tak hanya merekam, CCTV juga kemudian mengeluarkan suara alarm saat melihat keberadaan pelaku. Pelaku yang mendengar alarm berbunyi panik dan melarikan diri dengan terbirit-birit. Menurut pengunggah rekaman CCTV, sebelum CCTV dipasang, peristiwa serupa pernah terjadi. Telur seberat 25 kg terdiri dari 1 krot, telur 10 kg dan 15 kg telur raib dari agen tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran untuk meningkatkan sistem keamanan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi para penjual telur yang menjadi target pencurian. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah warga di Kabupaten Nias amblas ke jurang akibat longsor yang terjadi pada Minggu 19 Oktober 2025. Hujan deras yang juga mengguyur sejak pagi diduga menjadi pemicu utama tanah longsor di Desa Tuhemberua, Kecamatan Mau. Dan pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir ini mencapai setengah miliar rupiah. Longsor terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras masih terus turun di wilayah tersebut. 1 unit rumah yang baru selesai dibangun 2 bulan lalu tiba-tiba amblas ke dalam jurang. Warga sekitar yang sudah menyadari tanda-tanda longsor lebih dulu mengungsi sebelum kejadian terjadi. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tuhemberua, tanah di sekitar rumah memang telah menunjukkan retakan dan warga sudah diimbau untuk siaga. Tidak hanya merusak rumah, longsor juga menggerus sebagian badan jalan, akibatnya kendaraan roda 4 tidak dapat melintas di wilayah tersebut. Akibat peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa kasus yang menyeret Ahmad Zoni di dalam rumah tahanan bukan terkait dengan peredaran narkoba.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, saat melakukan rapat di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mas Hudi menjelaskan peristiwa yang menimpa Amarzoni terjadi sejak bulan Januari 2025 ketika petugas menemukan satu linting ganja di kamar tahanan yang dihuni oleh 7 orang termasuk Amarzoni. Pihak rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada Amarzoni dan mengurung Amarzoni di sel khusus selama 40 hari. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, kasus yang menyeret Amarzoni bukan terkait peredaran narkoba. Amarzoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan. Jadi sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Amarzoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amarzoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Amarzoni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih, ya. Setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Amarzoni beserta 6 orang tahanan yang beresiko tinggi atau high risk sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang terlibat pelanggaran di dalam rutan atau lapas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana Polsek Jagakarsa amankan pelaku pencurian disertai kekerasan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pelaku berinisial PPJ lantaran butuh uang dan nekat mencuri dengan menodongkan pisau ke tetangganya sendiri. Pria berinisial PPJ 36 tahun ditangkap Polsek Jagakarsa setelah melakukan aksi pencurian di rumah warga yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Jagakarsa Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku nekat melakukan pencurian karena tersangkut masalah ekonomi. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan pelaku sebagai pekerja serabutan. Pelaku telah merencanakan pencurian dan juga kekerasan di rumah tetangganya sendiri. Menurut keterangan Kapolsek, pelaku sudah 3 tahun bertetangga dengan korban. Namun pelaku mengaku kepepet karena kebutuhan uang. Pelaku kemudian merampok dengan cara memanjat dinding rumah korban menggunakan kain spray. Namun aksinya tak berjalan mulus saat pelaku turun, tali spray putus dan terjatuh dengan keras ke dalam rumah lalu kepergok korban. Setelah dipergoki, pelaku menodongkan pisau kepada korban. Warga yang mendengar jeritan korban langsung menyergap pelaku. Terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan. Tersangka tinggal bersebelahan, jadi tetangga dengan korban di rumah kontrakan. Mereka ini bertetangga udah 3 tahun lebih. Karena tersangka terbelit hutang, maka tersangka berpikir melakukan pencurian. Tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memanjat dinding rumah kontrakan tersangka. Setelah di atas atap plafon, tersangka berjalan menuju rumah kontrakan korban. Setelah di atas plafon rumah kontrakan korban, tersangka mengikatkan kain spray yang telah dibawanya untuk turun. Jadi memang sudah direncanakan.
ya. Jadi untuk turun itu dia membawa spray yang sudah diikat untuk turun. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 4 buah kait spray yang digunakan pelaku untuk memanjat dan turun dari atap dan 1 buah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Pelaku dijerat dengan pasal 365 percobaan pencurian dengan kekerasan dengan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal usai bermain futsal. Pelaku ditusuk dengan benda tajam di bagian dada hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, terlihat seorang remaja berusia 14 tahun menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kampung Nangka Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Korban terlihat menahan rasa sakit usai ditusuk benda tajam jenis pisau di bagian dada. Oleh warga setempat, korban dilarikan ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Imam Syafi'i membenarkan peristiwa tersebut. Korban merupakan remaja berusia 14 tahun. Pelaku saat itu tiba-tiba mendekati korban dan menusukkan benda tajam ke bagian dada usai bermain futsal. Selanjutnya pelaku langsung kabur melarikan diri. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif penusukan. Pada hari Jumat sekitar jam 18.30, korban ini sedang bermain futsal bersama teman-temannya di Kampung Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira. Nah, selesai melaksanakan futsal, terus tiba-tiba ada pelaku yang tidak jauh dari situ, kemudian teriak-teriak, buat tusuk lo guys, seperti itu. Dan kemudian karena memang kejadiannya cepat, yang bersangkutan tidak bisa menghindar, kemudian terjadilah itu. Nah, antara korban dengan pelaku memang menurut keterangan dari beberapa saksi yang kita mintain keterangan tidak saling kenal. Nah, sementara pelaku terus kemudian lari ke Pak RT, kemudian memberitahukan dan kemudian diarahkan ke Puskesmas Kelurahan Perwira, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Nah, mendengar informasi tersebut dari Babin Kamtibmas, anggota kami Reskrim Polsek Bekasi Utara bergerak menuju RSUD untuk mengecek kejadian maupun kronologis, melakukan wawancara kepada pihak korban. Nah, kemudian di samping itu juga Babin Kamtibmas kami melakukan pendekatan pada korban maupun keluarganya agar datang hadir ke Polsek Bekasi Utara untuk membuat laporan polisi. Sementara pelaku masih dalam proses penyelidikan oleh anggota-anggota kami. Polisi masih memburu pelaku penusukan, sementara kasusnya kini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Bekasi Utara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional di Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pesantren dan juga para santri yang terus berperan aktif dalam membangun bangsa serta memperkuat nilai tradisi dan modernitas dalam dunia pesantren.
Dalam memeriahkan Hari Santri Nasional, Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 di Gedung Kementerian Agama Jakarta pada Senin malam. Pada momen ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya kepada pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dirinya menilai pondok pesantren banyak menghasilkan santri-santri yang santun dan beradab. Ia juga menyebut dalam waktu dekat akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Alhamdulillah, tadi barusan kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam dunia pondok pesantren. Ada ilmuwan, ada pejabat, ada pimpinan pondok, dan ada santri. Jadi semua kita jangkau, dan insya Allah nanti tetap kita akan melakukan acara-acara seperti ini, ya, memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang sedemikian gigih, ya, bertahan di atas dirinya sendiri. Ya. Karena kita tahu bahwa pondok pesantren itu 100% adalah swasta. Tidak ada pondok pesantren negeri. Yang ada hanya nanti madrasahnya ada negeri, tapi madrasah kita yang negeri itu hanya 5%, 90% itu adalah swasta. Dan kita berikan apresiasi karena mereka itu bisa hidup, menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung kepada siapa. Bagaimana kesantunan kita di Indonesia, bertetangga, ya, berumah tangga, kemudian juga bernegara, itu ada tradisi pesantrennya itu. Yang senior dihargai oleh juniornya, dan yang senior itu juga menghargai juniornya. Orang tua menyayangi anaknya, dan anak menyayangi ibunya. Jadi dialektikanya seperti itu. Nah, saya kira ke depan masih kita tetap membutuhkan tradisi keindonesiaan. Inilah Indonesia yang seperti itu. Lagi. Pak Menteri, 2 hari lagi kan puncak Hari Santri. Perkembangan Ditjen pesantren seperti apa, Pak? Insya Allah kita berdoa bersama, ya. Memang Kementerian Agama sudah terpisah dengan Haji, ya. Haji menjadi kementerian tersendiri, tetapi nanti ada pondok pesantren yang akan menjadi Direktorat Jenderal. Selama ini kan hanya sebagai direktur, ya kan. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan menjadi Dirjen Pondok Pesantren. Kita berharap semoga dalam waktu dekat, sedekat-dekatnya ini bisa juga lahir sebuah dirjen baru yang namanya Dirjen Pondok Pesantren. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda ini melaksanakan agenda kerja di Jakarta dengan menemui sejumlah menteri kabinet. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan. Pertemuan dengan Menko Zulhas ini fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Serly membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Maluku Utara, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi hijau, hingga pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. Pertemuan dengan Menko Zulhas fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa untuk memudahkan para petani mengangkut hasil pertanian. Ya, kita ada carbon trading, tambang-tambang di sana banyak, biar beli karbon agar rakyat yang di sekitar kawasan bisa terjamin hidupnya, juga Koperasi Desa Merah Putih. Tadi kita minta masukan ke sistem informasi agar bisa dibangun gedung 20x30, tambah mobil truk 1, tambah mobil kecil 1. Aplikasi transit sudah ada di Kementerian Koperasi, maka kita daftar ke sana sehingga nanti bisa aktif, itu langsung bisa meningkatkan ekonomi. Menurutnya, seluruh agenda pembahasan bersama kementerian hari itu bermuara pada satu arah besar, yakni Asa Cita sebagai kebijakan nasional yang menekankan kedaulatan pangan dan energi, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial. Terima kasih Pak Menko atas waktunya. Tadi Pak Menko sudah memberikan solusi untuk bisa membantu jalan tani sehingga bisa menaikkan kesejahteraan real bagi para petani, dan juga tadi membahas solusi untuk Koperasi Merah Putih dan carbon trading, ya. Terima kasih atas solusinya. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai atau BLT untuk sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat yang diperkirakan bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu dan juga 2 orang anak.
Melalui Instagram resmi milik Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan 30 perusahaan delegasi US ASEAN Business Council pada Jumat 17 Oktober 2025. Rosan menyampaikan sejak 5 Oktober 2025 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 mengenai pengintegrasian 18 kementerian ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Maka beragam izin dan kebijakan mengenai investasi akan bisa dijalankan lebih jelas, mudah dipahami dan terpercaya. Great honor and pleasure to welcome you back, and we appreciate the continued partnership, also constructive engagement between Indonesia and also US ASEAN Business Council. Since October 5th, actually already the government issued a new government regulation, number 28. All the ministries in Indonesia, actually 18 ministries already consolidated or integrated to our Ministry of Investment. So now I can issue all the licenses and permits on the behalf of 18 ministries. So definitely it will give a better condition, clarity and credibility in our process in the same time, because we strongly believe by having continuous discussion, engagement, then we can always strengthen our collaboration. Pertemuan dengan delegasi dari beragam perusahaan internasional ini seperti Netflix, P&G, BP, TM, Boeing, Oracle, Meta dan juga She Healthcare dalam rangka mempercepat investasi, mempermudah perizinan dan membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna untuk menandai 1 tahun masa pemerintahannya. Tentunya sidang tersebut membahas evaluasi dan juga pencapaian selama setahun terakhir bersama jajaran menteri dan juga pejabat. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna tepat 1 tahun masa pemerintahannya di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Sidang ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, serta beberapa kepala badan dan penasihat khusus Presiden. Terlihat kehadiran para menteri kompak mengenakan batik bernuansa coklat. Hal ini sesuai aturan pakaian yang ada dalam undangan. Presiden Prabowo tiba pukul 15.35 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Gibran dengan mengenakan batik coklat. Ia menyalami para menteri dan wakil menteri sebelum sidang dibuka dan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sidang kabinet kali ini membahas evaluasi dan berbagai pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini, tepat 20 Oktober 2025, menandai 1 tahun sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran yang dilakukan di gedung DPR, MPR, di hadapan para legislator, serta Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta aparat hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala negara menegaskan pentingnya keadilan dan juga penggunaan hati nurani dalam penegakan hukum. Dalam acara penyerahan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung di kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO, minyak kelapa sawit, pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala negara menegaskan agar aparat penegak hukum terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya demi keadilan yang lebih baik. Prabowo mencontohkan kasus anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam, yang menurutnya tidak masuk akal dan harus dihindari. Ia meminta aparat menggunakan hati nurani dalam menegakkan hukum serta membela dan membantu rakyat kecil yang lemah. Saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga Kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk
di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Tapi ingat, rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden. Saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka, jangan mereka ngira. Selain itu, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat aktif melapor langsung kepadanya melalui berbagai media sosial. Hal ini menjadi pengawasan tambahan agar aparat hukum bertindak adil dan bijak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyaksikan terkait dengan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit. Penyerahan berlangsung di Kejaksaan Agung Jakarta dengan prosesi simbolis yang dihadiri para pejabat tinggi negara. Kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Presiden Prabowo Subianto hadir di Kejaksaan Agung RI Jakarta pada Senin 20 Oktober untuk menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kepala negara tiba sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sandi Tiar Burhanuddin. Di lobi utama, Prabowo diperlihatkan tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 senilai 2,4 triliun rupiah sebagai bagian dari total aset yang telah disita. Dalam prosesi seremoni, Jaksa Agung menyerahkan uang sitaan secara simbolis kepada Menteri Keuangan menggunakan papan berisi nominal 13,2 triliun rupiah. Presiden Prabowo terlihat berbincang dengan beberapa menteri dan pejabat tinggi negara sebelum menyaksikan langsung penyerahan tersebut. Ia juga tampak bertepuk tangan saat prosesi berlangsung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja penegak hukum. Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami sudah melakukan eksekusinya. Tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Adapun kasus ini menyeret 3 perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palm Oil Lestari. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT Wilmar diwajibkan membayar uang pengganti senilai 11,8 triliun rupiah, sementara PT Musim Mas dijatuhi denda 4,8 triliun rupiah dan telah menyetorkan 1,1 triliun rupiah. Sementara itu PT Nagamas telah menyerahkan sekitar 186 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasrili optimis bahwa pemerintah mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif dan berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah inisiatif dan insentif di bidang ketenagakerjaan mulai memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Yasirli menyampaikan pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menunggu hasil survei Sakernas dari BPS sebagai dasar penentu kebijakan tenaga kerja ke depan. Ya, ini kan proses ya, yang saya pahami. Kita masih dalam tahun ini kan kita lihat ada berapa. Jadi kalau 19 juta itu dibagi berapa itu ya? 5 tahun, nanti kita lihat. Dan saya optimis. Ini kan baru 1 tahun dan terlihat ya ada sebuah tren ya, berbagai inisiatif yang luar biasa, dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja. Pak, dari kita tunggu hasil survei ya. Tapi kalau hasil dari 1 tahunan satu tahun ini berapa sih? Nyampe nggak 1,8? Iya. Apa? Anggarannya penyerapannya Pak? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa ini? Tunggu aja, saran saya tunggu hasil survei. Dari situ nanti akan terlihat berapa yang kemudian penambahan dalam year to year sektor formal informal, kita tunggu ya. Jadi nggak usah kita menduga, nanti akan ada data yang valid yang kita jadikan sebagai acuan ya. Mungkin tak 1,8%. Kita harus optimis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama MPR, DPR, dan juga kementerian lembaga terkait ini menggelar rapat koordinasi terbatas perihal kick-off komit penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca baru diimplementasikan guna mempermudah transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Zulhas menyampaikan tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, pemerintah memerlukan banyak peluang dan anggaran yang lebih banyak agar masyarakat di sekitar hutan yang memerlukan pendidikan dan dana dapat terpenuhi. Menko Pangan mencontohkan kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial. Dalam pengimplementasiannya, peraturan Presiden tersebut menunjukkan Menko Pangan sebagai komite pengarah dengan melibatkan 2 Menko Pangan dan 17 kementerian serta kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Karena baru 3-4 hari yang lalu lahir peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai fondasi penting ya untuk transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Jadi selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan. Kita memerlukan taman nasional kita banyak, peluang banyak, ya masyarakat di sekitar hutan, ya kan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang amanah sulit ini kita permudah. Ya, Perpres itu menunjuk Menko Pangan, saya sebagai komite pengarah melibatkan 2 Menko dan 17 menteri dan kepala lembaga ya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura dalam sidang Kabinet Paripurna. Proyek ini, pemirsa, bertujuan melindungi 50 juta warga dari ancaman kenaikan volume air laut.
Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di wilayah Pantura, Jawa. Proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta warga dari ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan Pantura yang merupakan pusat industri, pertanian, dan ekonomi nasional. Jika tidak segera dibangun, sawah produktif dan aset strategis negara akan terdampak serius. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kita berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani. Ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap rakyat harus berangkat dari niat tulus dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pemimpin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek menggunakan sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Sistem ini pemirsa dianggap cepat, efisien, dan ramah lingkungan, serta beroperasi di depo LRT Jabodebek. Sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan pada LRT Jabodebek digunakan untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Automatic Train Wash Plan ini mulai beroperasi sejak LRT Jabodebek beroperasi dengan tujuan memastikan kereta selalu bersih dan siap untuk digunakan. ATWP berlokasi di depo LRT Jabodebek pada jalur khusus yang memungkinkan pencucian otomatis. Prosesnya dimulai saat kereta melaju dengan kecepatan di bawah 5 km per jam dan berlangsung selama 2 hingga 3 menit. Tahapan pencuciannya meliputi penyemprotan awal, penggunaan deterjen, pencucian utama, dan pembilasan akhir yang dipantau melalui sistem Human Machine Interface. Selain efisiensi, sistem ini juga menerapkan water treatment system untuk mengolah air bekas pencucian agar dapat digunakan kembali. Air disaring untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, dan oli sebelum diproses ulang. Fasilitas juga dilengkapi dengan tombol darurat dan sensor keamanan untuk menjaga keselamatan selama proses pencucian berlangsung. Dengan pemanfaatan sistem ATWP, KAI terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik modern yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berorientasi pada pelayanan prima. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria gagal mencuri telur di sebuah agen penjualan telur di pinggir Jalan Purwodadi, Blora pada Minggu 19 Oktober 2025. Pria tersebut lari tunggang langgang saat alarm CCTV berbunyi dan tanda memergokinya. Inilah rekaman CCTV yang beredar di media sosial sesaat terjadinya pencurian telur di agen penjualan telur di LK Kunden Barat, Kelurahan Kunden Wirasari pada Minggu 19 Oktober 2025. CCTV merekam saat seorang pria berusaha mengambil telur dari salah satu agen penjualan telur yang berlokasi di pinggir jalan tersebut. Tak hanya merekam, CCTV juga kemudian mengeluarkan suara alarm saat melihat keberadaan pelaku. Pelaku yang mendengar alarm berbunyi panik dan melarikan diri dengan terbirit-birit. Menurut pengunggah rekaman CCTV, sebelum CCTV dipasang, peristiwa serupa pernah terjadi. Telur seberat 25 kg terdiri dari 1 krot, telur 10 kg dan 15 kg telur raib dari agen tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran untuk meningkatkan sistem keamanan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi para penjual telur yang menjadi target pencurian. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sel Sregar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.